hormati rekan Bapak Bu Guru kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 dapat berkumpul di sini dalam cara sosialisasi budaya positif dengan semoga tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menantikan kita syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga sosialisasi budaya positif, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah pada Bu Siti Aisyah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, guru SD Negeri Prodongan yang saya hormati, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas, dan tidak ada halangan suatu apapun. Selawat dan salam tetap kita junjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini adalah acara program guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rahayu SPD, yaitu tentang sosialisasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama, kepada Ibu Rahayu saya mengucapkan terima kasih, yang mana Ibu Rahayu telah memberikan sesuatu di SD Negeri Prodongan ini dengan mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu Rahayu tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kegiatan-kegiatan yang ada dalam program guru penggerak, dan mudah-mudahan selalu lancar, tidak ada halangan suatu apapun sampai nanti waktu 6 bulan ya Bu, 6 bulan bisa dilalui dengan hasil yang baik dan memuaskan. Amin, amin ya rabbal alamin.
Program Guru Penggerak adalah program pemerintah yang mana sasarannya adalah Bapak dan Ibu guru, ya, guru Indonesia. Nah, untuk itu mudah-mudahan dari apa yang telah dilakukan Ibu Rahayu ini nantinya akan membawa dampak positif di SD Negeri Blodongan ini, terutama bagi guru-guru di SD Negeri Blodongan ini dan yang nantinya akan menjadi akan menjadi mendapatkan hasil kepada anak-anak didik kita. Ibu Rahayu tetap semangat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, monggo nanti dalam Ibu Rahayu di sini memberikan atau mensosialisasikan atau menjabarkan apa yang akan ditularkan kepada Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu menerima, kemudian nantinya dapat ikut serta, ya, mendukung serta kemudian nantinya akan menerapkan apa yang menjadi program dari Ibu Rahayu ini. Dan program dari Ibu Rahayu ini mudah-mudahan nanti juga akan diikuti oleh guru-guru yang lain, yaitu program Guru Penggerak yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Rahayu ini. Nanti bagi guru-guru yang lain yang umurnya masih mencukupi, ya, sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan umurnya, kemudian masa kerjanya, yang di sini di SD Blodongan masih banyak, ya, di antara guru-guru kita belum masuk. Mudah-mudahan untuk selanjutnya guru-guru SD Blodongan ini nanti semua akan mengikuti program Guru Penggerak. Demikian saya kira sambutan dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan Ibu Rahayu kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Aisyah SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Blodongan. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru SD Negeri Blodongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan, atas kerja
dalam modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonosobo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan atau mensosialisasikan apa yang telah saya dapat melalui pendidikan calon guru penggerak, yaitu pada modul 1.4, yaitu materi tentang budaya positif. Mari bersama-sama kita belajar bersama dan berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SD Negeri Wonosobo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk sosialisasi ini pada modul 1.4 ini konsep utama dari modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, sekilas tentang budaya positif. Mungkin panjenengan semua sudah tidak asing dengan yang istilahnya budaya positif. Apa itu budaya positif? Iya, atau mungkin sekali Pak Guru, ya, budaya yang baik. Ya. Sebenarnya budaya positif itu hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan, baik itu di kelas ataupun di sekolah, yang bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan untuk murid. Jadi Bapak Ibu, nanti muara dari budaya positif ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang kita anggap itu baik untuk kita laksanakan. Ya. Jadi memang untuk melaksanakan budaya positif ini dibutuhkan lingkungan sekolah yang positif. Maksudnya bagaimana? Yaitu lingkungan yang mendukung, lingkungan yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan, sehingga anak itu bisa berpikir, bisa bertindak, juga bisa mencipta dengan mandiri, juga dengan merdeka, dan tentunya penuh tanggung jawab. Seperti itu, Ibu. Nah, di sini kita sebagai guru itu sudah sewajarnya untuk menumbuhkan, untuk menerapkan budaya positif ini. Oke? Jadi kita semua warga sekolah ini bekerja sama, bahu-membahu untuk mewujudkan disiplin, mewujudkan budaya positif. Oke? Jadi semua berperan serta, semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, maupun masyarakat setempat, ini semua berperan dalam menciptakan budaya sekolah untuk mewujudkan siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila ini akan terbentuk pada sekolah yang melaksanakan budaya positif. Jadi memang untuk mewujudkan budaya positif ini perlu proses dan perlu kerjasama seluruh warga sekolah. Ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu guru mempunyai peran sentral
mewujudkan budaya sekolah ini baik di kelas maupun di sekolah. Itu Bapak Ibu sekilas tentang budaya positif. Untuk selanjutnya perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis serta kreatif. Bapak dan Ibu guru, untuk pembelajaran paradigma baru ini orientasinya adalah penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Jadi pada pembelajaran paradigma baru ini praktek pembelajarannya adalah berpusat pada siswa. Jadi siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Jadi kita sebagai guru, sebagai among itu tugasnya memfasilitasi juga memberi motivator, menjadi motivator seperti itu. Di sini guru mempunyai tugas untuk menuntun, bukan menuntut siswa menjadi seperti yang kita mau. Jadi kita sebagai guru ini seharusnya menuntut anak supaya anak bisa menuntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga nanti anak bisa memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia juga sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, salah satu bentuk disiplin positif ini dapat, maksud saya, salah satu bentuk budaya positif ini bisa kita terapkan melalui disiplin positif. Jadi budaya positif itu bisa diterapkan melalui disiplin positif. Bapak Ibu, mungkin kalau kita mendengar kata disiplin itu apa yang kita bayangkan, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang disiplin? Disiplin keras, ada yang kita sering menghubungkan disiplin itu dengan aturan, dengan kata tertib, harus sekali terus dengan kepatuhan untuk melaksanakan aturan. Kadang kita juga menghubungkan disiplin itu dengan yang namanya hukuman, hukuman ya. Kita sering menghubungkan disiplin itu dengan hukuman. Kalau tidak hukuman ya tadi aturan atau peraturan. Padahal kalau kita belajar tentang disiplin positif ini tidak perlu kita dengan cara memberi hukuman kepada siswa. Hukuman ini dipilih sebagai alternatif yang terakhir, Bapak Ibu. Syukur-syukur boten, syukur-syukur kita tidak memakai yang namanya hukuman. Ya. Dalam kutipannya itu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya disiplin yang kuat ini adalah disiplin diri. Artinya disiplin anak kita ini sudah muncul dari dalam hati mereka sendiri. Jadi ini motivasinya motivasi intrinsik.
sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Itu untuk disiplin positif. Selanjutnya, budaya positif ini juga memperhatikan motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan perilaku pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Jadi, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, motivasi perilaku ini ada 3, ya. Yang pertama yaitu, jadi kita melakukan tindakan itu tentunya mempunyai tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Orang melakukan tindakan karena hanya ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah level yang terendah, ya. Ini level yang terendah. Biasanya kalau orang yang memiliki motivasi perilaku menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini biasanya dia selalu bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan hal tersebut? Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia hanya takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid melakukan disiplin itu semata-mata hanya karena takut akan hukuman. Selanjutnya, untuk motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini tingkatnya 1 level di atas motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Orang dengan motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini biasanya dia akan selalu bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan hal tersebut? Jadi ini seperti juga murid melakukan disiplin diri ini karena ia mendapatkan, hanya karena ia ingin mendapatkan imbalan. Kalau tidak imbalan ya penghargaan atau juga mungkin hadiah. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Untuk selanjutnya, untuk motivasi perilaku manusia yang ketiga, ini levelnya sudah yang paling tinggi, Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid ini sudah melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi anak itu melakukan disiplin itu motivasinya dari diri sendiri, bukan karena takut akan hukuman atau mungkin takut karena mungkin nanti ditegur oleh guru. Jadi ini motivasinya adalah motivasi yang dari dalam diri, motivasi intrinsik. Okay? Untuk selanjutnya ini perbedaan nanti yang lebih jelas akan di slide yang selanjutnya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Untuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut berdiri, ini hanya untuk contoh sekilas saja, berdiri di depan kelas, guru marah dan murid menjadi takut. Untuk konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebelum masuk kelas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk restitusi, nanti untuk restitusi akan lebih lanjut di slide yang di belakang, ya. Guru menanyakan
keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya, guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Nah, ini yang lebih jelasnya lagi dan Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana, Ibu, tiba-tiba. Ini sering kita melakukan hal seperti itu, ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini bersifat satu arah dan ini biasanya yang memberikan dari pihak guru, ya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan karena ini memang sifatnya mendadak atau tiba-tiba, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi tidak ada kesepakatan maupun pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya ini bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa jika ia melakukan kesalahan. Jadi itu perbedaannya. Intinya kalau hukuman itu dibuat guru secara tiba-tiba mendadak tanpa ada kesepakatan, ya, antara guru dan siswa hanya satu arah. Sedangkan kalau konsekuensi ini disepakati oleh dua belah pihak, ya, murid dan guru. Untuk restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi atau dengan karakter yang lebih baik lagi. Sekarang untuk keyakinan kelas, budaya positif ini juga bisa diterapkan, salah satunya dengan keyakinan kelas. Ini sekilas saja Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Nanti cara pembuatannya juga di belakang. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Kenapa kok tidak keyakinan? Kenapa kok tidak peraturan? Tetapi kok keyakinan? Nah, nanti kita bisa menjawab, ya. Mengapa kita memiliki aturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya? Itu kenapa Bapak Ibu kita menggunakan helm? Untuk apa? Keselamatan, ya. Untuk keselamatan, ya. Sekarang mengapa kita memiliki peraturan untuk penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini juga untuk apa? Keselamatan juga, ya, Bapak Ibu, ya. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini seperti di sini juga sudah ada. Ini di sini lebih keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan dan ini berupa pernyataan universal. Biasanya ini berlaku untuk seluruh warga kelas atau warga sekolah. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, jadi bukan dalam kalimat negatif. Misalnya ini Bapak Ibu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh itu kan kalimat negatif, ya. Nah, itu kita ganti menjadi membuang sampah pada tempatnya. Itu bisa seperti itu. Nanti juga akan dipelajari lagi lebih dalam. Sedikit terus yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu tidak terlalu banyak. Bisa 3 sampai 7 keyakinan kelas. Ini maksudnya supaya apa? Supaya mudah atau gampang diingat oleh siswa. Jadi tidak siswanya 20, keyakinannya 20, itu kan nanti akan merepotkan siswa, ya. Siswa tidak hafal dengan keyakinan kelas yang dibuatnya sendiri. Jadi keyakinan kelas itu
disiplin waktu. Yang selanjutnya, belajar dengan antusias, semangat, bahagia, dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, ini saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, membudayakan budaya S5, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang keenam ini gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Bapak dan Ibu, dalam budaya positif ini kita juga memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita sering menjumpai anak-anak melakukan suatu masalah atau melakukan tindak kesalahan. Ini karena apa? Karena di sini ada salah satu 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Ya. Kebutuhan dasar manusia yang mana saja? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia ini nanti muaranya juga di bertahan hidup. Karena apa yang dilakukan oleh siswa, tindakan yang dilakukan oleh siswa pada intinya ingin mempertahankan diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kadang-kadang kita menjumpai anak yang caper atau mungkin usil dengan temannya. Dan ini disebabkan apa? Ini mungkin disebabkan karena ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Kira-kira kalau ada anak yang caper di sekolah, terus sok usil dengan temannya, itu kira-kira kebutuhan dasar manusia yang mana yang belum terpenuhi? Yang mana? Iya. Sekali. Ternyata Bapak dan Guru ini hebat-hebat sekali. Kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak ini cenderung caper, usil dengan temannya dengan tujuan ingin mendapat perhatian yang lebih baik itu dari teman atau dari guru. Ini karena salah satu kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya itu belum terpenuhi. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia yaitu tentang penguasaan. Di sini Bapak dan Ibu guru perlu melakukan pengecekan. Misal ada suatu anak yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas. Ini kita harus ngecek di Bapak Ibu, apakah memang anak itu benar-benar belum menguasai materi pelajaran. Jadi kita perlu mengecek kembali, sebelum kita memberikan statement-statement yang negatif kepada murid. Jadi perlu pengecekan seperti itu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Ini anak juga membutuhkan kebutuhan kebebasan di sekolah, atau di kelas. Yang selanjutnya adalah kesenangan, kesenangan. Bapak dan Ibu, tidak kita pungkiri di dalam kelas kita sering menemui siswa yang bagaimana yang motivasi belajarnya itu rendah, atau melihat siswa yang sepertinya itu bosan dengan pelajaran yang kita berikan. Boten Bapak dan Ibu, kita sering menjumpai seperti itu,
strategi atau metode pembelajaran ini bisa menyenangkan, bisa melibatkan semua siswa. Kalau toh mungkin anak belum mengerti atau belum memahami betul materi pelajaran, itu anggaplah itu bukan terlalu menjadi masalah untuk kita. Tapi bagaimana kita sebagai guru itu seharusnya menciptakan pembelajaran, melibatkan siswa dalam seluruh pembelajarannya sehingga siswa ini merasa senang dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya ini dalam menerapkan budaya positif kita juga harus memperhatikan 5 posisi kontrol. Jadi dalam menerapkan budaya positif kita sebagai guru ini harus menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru dalam menerapkan budaya positif. 5 posisi kontrol itu apa saja? Yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, itu adalah sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Bapak dan Ibu, setidak-tidaknya kita sebagai guru, ini posisi kontrol kita ada di 3 ini deh. Yang pertama sebagai teman, yang kedua itu sebagai pemantau. Alhamdulillah kalau kita bisa sebagai manajer, iya, sebagai manajer. Posisi kontrol manajer ini merupakan posisi kontrol yang dianggap ideal untuk saat ini sebagai guru. Untuk posisi kontrol penghukum, ini biasanya guru ini akan memberikan hukuman jika anak melakukan kesalahan, ya. Dan ini Bapak dan Ibu, kalau kita memberikan hukuman, ini efeknya hanya dalam jangka yang pendek, ya. Jadi anak-anak melakukan hal yang positif atau hal-hal yang baik ini hanya dalam jangka pendek. Dia itu semata-mata melaksanakan hal-hal yang positif itu hanya karena takut akan hukuman. Itu untuk posisi penghukum. Posisi yang selanjutnya yaitu membuat rasa bersalah. Biasanya ini guru yang memiliki posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini akan mengucapkan kata-kata seperti ini. Ibu kecewa dengan kamu, Bapak kecewa dengan kamu. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini ya Bapak dan Ibu, kalau kita menghadapi murid yang berbuat salah, ini justru akan membuat murid itu minder dan juga akan membuat murid itu semakin merasa bersalah. Jadi kata-kata itu yang membuat murid semakin merasa bersalah. Untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru menempatkan posisinya sebagai teman kepada murid. Jadi ini akan tercipta hubungan yang sangat akrab antara guru dengan murid. Walaupun demikian, Bapak dan Ibu guru, ini juga ada kelemahannya. Walaupun kita tercipta hubungan yang akrab dengan siswa, tapi ini juga memiliki kelemahannya.
ini biasanya akan melaksanakan konsekuensi sesuai apa yang anak lakukan. Jadi misalnya jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, ini biasanya untuk pemantau ini akan memberi tambahan pelajaran. Maksudnya bukan tambahan pelajaran, tapi tambahan waktu. Misalnya anak yang lainnya sudah istirahat karena dia tidak mengerjakan tugas, akhirnya tidak istirahat, atau mungkin di akhir pembelajaran anak-anak sudah pulang, anak tersebut belum pulang untuk mengerjakan tugas. Jadi untuk posisi kontrol sebagai pemantau ini cenderung melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan di sekolah. Untuk yang selanjutnya adalah posisi kontrol manajer. Ini yang dianggap sebagai posisi kontrol yang sangat ideal bagi kita semua. Di sini untuk posisi kontrol manajer ini kita sebagai guru ini menempatkan murid yang melakukan kesalahan itu sudah tidak dengan cara menghukum, sudah tidak membuat rasa bersalah, atau juga sudah tidak menimbulkan rasa ketergantungan murid kepada guru, juga tidak melaksanakan yang konsekuensi. Tapi di sini untuk posisi kontrol guru sebagai manajer ini guru memberikan bimbingan, bimbingan kepada siswa yang melakukan tindak kesalahan untuk menemukan solusinya. Jadi solusinya apa yang harus dengan tentunya ini dengan bimbingan guru. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Biasanya ucapan-ucapan yang sering dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru apabila dalam posisi 5 posisi kontrol. Untuk penghukum biasanya ini sering menggunakan kata-kata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan lisan. Terus untuk membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Saya ingat Ibu sangat kecewa sama kamu. Untuk posisi kontrol sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini yang menyebabkan anak-anak kadang-kadang sangat bergantung kepada guru karena menganggap guru adalah sebagai teman. Yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Ini biasanya yang sering diucapkan yaitu kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Untuk manajer ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Ini biasanya ucapan-ucapan yang diucapkan untuk para guru dengan posisi kontrolnya. Sekarang Bapak dan Ibu guru ini idealnya ya, seperti yang tadi kita bicarakan, idealnya posisi kontrol kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Maka dalam melakukan perbaikan kesalahan yang dilakukan oleh siswa ini, kita hendaknya menggunakan metode segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kisah 2004. Ciri-ciri restitusi. Untuk ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama bukan menebus kesalahan, tapi ini belajar dari kesalahan. Yang kedua
kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu adalah tawaran. Di sini berarti tawaran, bukan suatu paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam itu adalah fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan, dan fokus pada solusi. Ini Bapak dan Ibu guru, ini untuk segitiga restitusi. Ini ada langkah-langkahnya ya. Ini ada langkah-langkahnya, ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ibaratnya seperti ini dulu, Bapak dan Ibu. Ibaratnya untuk tindakan menstabilkan identitas ini, apabila kita menjumpai siswa yang melakukan tindak kesalahan atau melanggar peraturan, ini yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Artinya kita membuat tenang dulu si siswa yang melakukan kesalahan. Kadang-kadang kan kita sering menjumpai nih Bapak dan Ibu guru, anak dipanggil belum ditanya saja sudah menangis, ya. Nah, di sini peran kita sebagai guru yang melaksanakan posisi kontrol manager ini menciptakan bagaimana supaya anak ini lebih tenang dalam menghadapi apa yang telah dia lakukan. Jadi intinya untuk menstabilkan identitas ini, kita memberi rasa tenang kepada siswa. Misalnya bisa dilakukan dengan ucapan yang seperti ini. Tidak apa. Misalnya tidak apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu, Bu Guru dahulu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita menstabilkan identitas, intinya membuat peserta didik kita tenang terlebih dahulu. Yang kedua, ini adalah validasi tindakan yang salah. Bapak dan Ibu guru, untuk validasi tindakan yang salah ini kita merujuk pada yang namanya tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ini biasanya anak-anak yang melakukan masalah atau berbuat kesalahan itu pasti ada unsur dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Jadi kita di sini setelah menstabilkan identitas, ya, sebaiknya kita itu mencari informasi, bahwa setiap orang itu pastinya pernah melakukan kesalahan, dan tentunya anak melakukan kesalahan itu juga mempunyai alasan, ya. Jadi di sini anak-anak sudah dibuat tenang, kalau nanti tenang kan anak-anak bisa bercerita dengan Bapak dan Ibu guru, saya sampai berbuat seperti ini karena ada alasannya, seperti itu Bapak dan Ibu guru. Yang ketiga, tindakan kita yang ketiga yaitu kita menanyakan keyakinan. Ini keyakinan ini yang sekarang sedang kita gaung-gaungkan, apa itu keyakinan? Di sini maksudnya dari keyakinan ini adalah salah satunya. Ini adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang tadi seperti bagian depan saya sudah singgung sedikit, Ini adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan
keyakinan kelas itu, ya, kita sepakati, ya, dibuat oleh murid-murid kita tentang hal-hal yang baik, ya, disepakati lalu ditandatangani. Setelah itu kita tempel di dinding agar semua dapat melihat. Jadi Bapak dan Ibu guru, ini keyakinan kelas ini merupakan salah satu bentuk penerapan budaya positif, yang bisa dilakukan di kelas dalam mengenai hal-hal yang sederhana saja, bisa dilakukan di lingkup yang kecil, misalnya lingkup kelas, bisa juga di sekolah. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu guru, sebaiknya Bapak dan Ibu guru ini sebelum memulai pembelajaran itu kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, tidak harus kalau mau belajar, tapi kita bisa juga membuat keyakinan kelas itu pada awal semester, ya. Jadi untuk satu semester, ya. Kalau untuk guru-guru mata pelajaran, setiap mungkin kalau di SMP atau di SMA, ya, setiap mau pembelajaran ada keyakinan kelas. Kalau kita mungkin di SD bisa kita buat keyakinan kelas itu pada awal semester, kita buat keyakinan kelas. Cara pembuatannya bagaimana Bapak dan Ibu? Nanti ya di sini nanti akan saya jelaskan cara pembuatannya. Ya. Di sini anak-anak kita beri kesempatan. Ya. Anak-anak kita beri kesempatan untuk merumuskan, ya, merumuskan apa yang mereka inginkan. Kelas impian mereka itu seperti apa, lalu kita tuliskan dalam kertas kecil. Jadi masing-masing anak mempunyai keinginan, ya, keinginan yang dituliskan di selembar kertas kecil. Jadi semua nanti akan menuliskan keinginan-keinginannya yang menjadi impiannya di kelas tersebut. Setelah itu anak-anak maju, yang saya lakukan seperti itu. Anak-anak maju ke depan untuk menempelkan keyakinan kelas tadi, ya, di selembar kertas yang lebih besar. Setelah itu keyakinan tadi, keyakinan kelas yang dirumuskan oleh setiap anak, kita sepakati sebagai keyakinan kelas atau kita diri sebagai keyakinan kelas, kemudian baru kita tanda tangani, lalu kita tempel pada dinding kelas. Jadi nanti kalau sudah di kesepakatan tadi kita yakini, nanti kita laksanakan bersama-sama antara guru, semua warga sekolah, warga kelas, ya. Kalau itu keyakinan kelas, kita sepakati, kita laksanakan sebagai keyakinan bersama. Setelah mendapat kesepakatan itu, kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan keyakinan kelas tadi secara konsisten atau terus-menerus. Jadi Bapak dan Ibu guru, kaitannya dengan keyakinan kelas ini antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu tentunya berbeda, ya. Ini tergantung dari siswa-siswa kita menyepakati apa. Di mungkin antara kelas
3 itu berbeda sesuai dengan kesepakatan anak-anak di kelas tersebut. Bapak dan Ibu guru, untuk itu ya, keyakinan kelas ini menjadi salah satu bentuk penerapan dari disiplin positif yang sudah semestinya kita lakukan setiap hari, dan ini mudah-mudahan menjadi suatu hal yang bisa kita laksanakan terus-menerus continue, okay? Jadi kita biasakan budaya positif ini. Anak melaksanakan budaya positif ini karena memiliki motivasi intrinsik. Jadi saya harus melakukan budaya ini karena memang baik untuk dilaksanakan. Ini untuk selanjutnya, ini adalah kata-kata penyemangat ya Bapak dan Ibu. Ini dari semua pekerjaan sulit, satu di antaranya yang tersulit adalah menjadi guru yang baik. Guru bukan hanya sebatas memberikan pelajaran, ilmu, melainkan membimbing serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada murid-muridnya. Guru bukan hanya sebatas memberikan pelajaran, ilmu, melainkan membimbing serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada murid-muridnya. Bapak dan Ibu guru, memang kita ketahui mendisiplinkan murid itu memang satu hal yang pekerjaan kita sebagai guru ini yang sangat menantang sekali, Bu. Alasannya apa coba, Bu? Kalau sering kita merasakan mendisiplinkan murid itu pekerjaan yang sangat menantang, okay? Ya. Bagaimana kita menanamkan disiplin positif yang motivasinya ini dari dalam diri. Ini memang perlu proses, ini juga berkesinambungan, tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga, karena pendidikan disiplin ini tidak hanya di sekolah saja, tapi ini kita mulai dari rumah. Jadi memang harus ada kerjasama antara seluruh warga sekolah. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini bisa membawa kemajuan untuk SD Negeri Plodongan tercinta. Di sini Yun Sewu, saya tidak menggurui Bapak dan Ibu guru. Ini hanya kebetulan saya diberi amanat, maksudnya diberi amanat pada waktu sekarang untuk menyampaikan apa yang telah saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Saya tahu panjenengan semuanya adalah guru-guru hebat, calon-calon guru penggerak. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk menggurui panjenengan, karena memang jenengan adalah guru-guru hebat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah sosialisasi tentang budaya positif. Apabila nanti ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih atas paparannya dari Ibu Rahayu.
mahasiswa di SD di Purwokerto. Baik, yang selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang akan bertanya, beliau silakan untuk bisa ditanyakan. Mungkin Pak Adi, Pak Bowo, Bu Isa, Pak Sugeng, Bu Bibit, ini untuk mikrofonnya bisa untuk dipegang oleh kita. Itu ada hukuman, ada peraturan. Perbedaan yang tadi hukuman kita menghukum tidak boleh, terus gantinya itu gimana? Kan kita tidak boleh menghukum karena ya itu sebagai gantinya, sebagai konsekuensi biar menjadi bentuk positif itu gitu. Pertanyaan yang bagus sekali ini dari Pak Adi, perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Ya. Ini tadi Pak Adi bertanya seperti ini. Monggo saya persilahkan siapa yang ingin menjawab. Saya sebagai fasilitator. Monggo silakan siapa saja, tidak ada yang salah di sini. Terima kasih Pak Rahayu yang telah memberikan sosialisasi yang sangat bagus, sangat menarik, tentu saja sangat menginspirasi kami, terus memotivasi juga kepada kami. Paling tidak di SD kita ini sudah ada satu contoh, satu istilahnya itu yang menjadi tuntutan kita. Semoga kita bisa seperti beliau Rahayu. Di sini saya tidak hanya bukan bermaksud menjawab, mungkin menambahkan Pak. Yaitu pada tadi kan disebutkan pada 5 posisi kontrol dari 1 sampai dengan 5 bahwa yang terbaik yaitu pada di posisi 5. Mungkin kalau dari 5 posisi kontrol itu sangat bagus dan apalagi beberapa posisi yang kelima. Tetapi dengan kenyataannya di sekolahan kita itu dengan sifat karakter siswa yang sangat heterogen yang tidak sama, dari kelima posisi itu mungkin kita masih berkolaborasi dari posisi yang 1 hingga ke posisi 5. Kita menuju yang ke posisi 5. Nah, dari menuju ke posisi 5 itu kita dari yang 1, 2, 3, 4 itu kita masih berkolaborasi. Tetapi dengan istilahnya itu dengan porsinya, dengan porsi dan tempat di mana itu kita letakkan dan kita mungkin seperti itu yang dapat saya tambahkan dari Terima kasih kepada Pak Agus Wibowo yang telah memberikan tanggapan. Monggo siapa lagi yang ingin menanggapi dari pertanyaan Pak Adi? Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Pak? Ya, kalau hukuman, contohnya bagaimana jika kita tidak boleh menghukum, terus bagaimana? Tidak boleh menghukum, tapi terus bagaimana supaya anak disiplin tapi tanpa hukuman seperti itu? Intinya harus bingung Pak Adi ya. Monggo Bapak Ibu, bagaimana kita belajar disiplin positif tanpa menggunakan hukuman? Monggo siapa yang mau memberi tanggapan? Bagaimana supaya anak itu disiplin tapi tidak dengan cara memberi hukuman dengan menakut-nakuti adanya hukuman ya Pak ya. Nah itu bagaimana? Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin memberi solusi supaya kita ini terhindar dari yang namanya menghukum seperti itu. Oke? Ya, silakan.
tidak ada yang salah di sini dan Bapak Ibu guru kita, karena kita di sini adalah belajar bersama-sama. Tidak ada yang hebat di sini, kita belajar bersama-sama. Jika nanti memang tidak bisa dipecahkan, nanti kita bisa diskusikan supaya anak itu disiplinnya itu termotivasi dari dalam diri tanpa adanya hukuman. Menurut saya ini bisa dilakukan dengan kegiatan pembiasaan. Mungkin bisa dilakukan dengan kegiatan pembiasaan kita, tanpa kita sadari Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan setiap hari kepada murid kita ini dari pembiasaan yang kita lakukan setiap hari ini akan membentuk budaya positif. Contohnya misalnya setiap pagi kita menjemput siswa. Di situ secara otomatis kita membiasakan dengan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Selain itu misalnya kita setiap mau masuk itu anak harus berbaris. Harus berbaris. Di situ ada budaya antrinya juga. Seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi budaya positif ini tidak harus yang jauhnya muluk-muluk dari kegiatan kecil-kecil saja seperti ini. Ini akan menanamkan budaya positif yang baik di kelas maupun di sekolah. Jadi kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Walaupun hal-hal yang kecil kalau tidak kita laksanakan, kalau tidak menjadi pembiasaan, juga sulit untuk terwujudnya yang namanya budaya positif. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil seperti yang sudah kita laksanakan, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, ini kan menyambung dengan nasionalisme. Ada yang Asmaul Husna, membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Wibowo, teman sejawat dari Bu Rahayu. Saya mengapresiasi kepada Bu Rahayu yang telah melaksanakan aksi nyatanya dalam penerapan budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah. Saya berharap semoga Bu Rahayu dapat memberi dampak positif bagi siswa dan sekolah melalui kegiatan pembelajaran dan pembiasaan positif yang dilaksanakan secara konsisten dan kontinu. Saya yakin akan tercipta budaya positif di kelas atau di sekolah sehingga dapat membentuk siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila. Harapan saya semoga Bu Rahayu sukses dalam pendidikan calon guru penggerak. Semoga kita semua dapat memberikan perubahan positif bagi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ngaisah, Kepala Sekolah SD Negeri Pelodongan. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri Pelodongan yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Khususnya kepada Bu Rahayu yang telah masuk menjadi calon guru penggerak, saya memberikan apresiasi yang tinggi. Sosialisasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Rahayu merupakan aksi nyata dalam program calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan sosialisasi budaya positif ini akan menjadi motivasi, menjadi contoh untuk Bapak dan Ibu guru SD Negeri Pelodongan yang lainnya, yang nantinya akan menumbuhkan anak-anak yang memiliki disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif di SD Negeri Pelodongan. Saya ucapkan selamat kepada Bu Rahayu
yang telah melaksanakan sosialisasi budaya positif dengan baik, runtut, lancar, dan tanpa halangan suatu apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.